Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Awalan, hayya nashkurullaha azza wa jalla alladzi a'tana ni'man katsiratan wa hidayatan hatta nastati'a an nahya fi hadhihi dunya. Thaniyan, salatan wa salaman ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad hamalan nas minadh dhalali ilal huda. Thalisan, ashkuru syukran ila lajnatil musabaqah al-muhadarah alladzi qad a'tani fursatan li ahtuba fi hadhil musabaqah. Perkenankanlah saya Adina Amalia Zulha di sini akan membawakan tema dengan mengenai Islam rahmatan lil alamin. Kita mengetahui bahwasannya Islam memiliki 3 makna. Yang pertama yaitu tunduk, patuh, dan rendah hati. Akan tetapi ketiga makna ini tidak bisa menjadi tolak ukur untuk mengulik apa itu yang disebut sebagai Islam rahmatan lil alamin. Kita mengetahui bahwasanya tunduk, patuh, dan rendah hati itu tidak hanya dimiliki oleh orang-orang muslim saja, akan tetapi orang non-muslim pun juga memiliki sifat-sifat tersebut. Islam secara syar'i memiliki pengertian khusus dan umum. Pengertian umum yaitu Islam merupakan agama yang dipegang oleh para nabi untuk diajarkan intisari ajaran Islam kepada para umatnya. Kemudian secara khusus Islam merupakan agama Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kemudian untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Rabb-nya atau Allah Subhanahu wa taala, antara manusia dengan dirinya sendiri dan antara manusia dengan manusia yang lain. Dari hal tersebut kita dapat ambil poin-poinnya. Yang pertama adalah mengenai Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada manusia maupun aturan-aturan yang ada. Disebutkan dalam hadis bahwasanya bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajjil bait wa shaumi Ramadan. Rawahul Bukhari wal Muslim. Bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun dalam 5 perkara. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, adanya persaksian bahwa bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan satu-satunya dan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa dan Muhammad merupakan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu wa iqamis shalah, yaitu mendirikan salat. Bahwa salat merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim. Salat diwakafkan dalam 5 waktu dalam sehari. Adapun tambahan dalam salat yaitu merupakan salat sunnah atau salat tatawwu. Yang kemudian wa ita'iz zakah, membayar zakat. Yang keempat adalah wal hajjil bait, yaitu menunaikan haji bagi yang mampu. Yang kelima adalah wa shaumi Ramadan, yaitu shaum Ramadan yang hukumnya wajib bagi setiap muslim. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian kita mengetahui bahwasanya dari hadis di atas itu yang diajarkan pokok pertama kali adalah tauhid. Tauhid yaitu mengesahkan Allah. Disebutkan bahwasanya asyhadu an la ilaha illallah. Di situ Islam datang membawa perubahan. Perubahan problematika yang ada sejak zaman dahulu hingga sekarang, seperti halnya dalam hal
penyembahan. Pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu adanya penyembahan terhadap berhala-berhala. Dan pada zaman Nabi Musa alaihissalam adanya penyembahan terhadap patung anak sapi. Dan pada zaman Nabi Isa alaihissalam adanya penyembahan terhadap patung Yesus Kristus. Dan pada zaman Nabi Muhammad SAW yang kita ketahui bahwasanya kaum Quraisy yang menyembah berhala yang pembesarnya adalah Lata dan Uzza. Islam datang dengan keyakinan, sebuah keyakinan yang di situ belum ada sebelumnya. Keyakinan yang memiliki pemahaman yang khusus dan autentik, sehingga Islam itu membawa keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sebenar-benarnya Tuhan yang ada di alam semesta ini, yaitu Tuhan yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita umat manusia, menciptakan para rasul, menciptakan malaikat tanpa adanya bantuan dari makhluk yang lain, tanpa adanya perkumpulan dari makhluk yang lain ataupun kerjasama dari makhluk yang lain. Tetapi dialah Allah yang Maha Esa, Allahu Ahad. Kita mengetahui bahwa sepatutnya kita sebagai umat manusia untuk selalu taat kepadanya dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Ikhlas disebutkan bahwasanya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allahu ahad, Allah lah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah adalah Tuhan yang tergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Dia tidak diperanakan dan dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam Al-Quran kita mengetahui bahwasanya Islam itu diturunkan berdasarkan Al-Quran dan juga hadis, supaya tidak menyeleweng dari agama-agama yang lain atau terpengaruh oleh agama-agama yang lain. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 15-16 kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan seorang rasul yang untuk menjelaskan sebuah kitab yang masih tersembunyi. Dan di situ barang siapa yang mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan keluar dari zona kegelapan menuju zona yang terang benderang, yaitu sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana ia akan menjalankan jalan yang lurus. Dari situ kita mengetahui esensinya bahwasanya Al-Quran merupakan kalamullah, merupakan pedoman hidup bagi manusia, supaya manusia itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beribadah kepadanya. Dan Al-Quran itu tidak akan mampu diubah isinya oleh manusia. Kata Allah, wa in lam taf'alu wa lang taf'alu. Kalian tidak akan bisa melakukannya dan tidak akan bisa melakukannya. Dan kita mengetahui bahwasanya hadis merupakan tafsiran Rasulullah SAW mengenai hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran yang masih bersifat global. Islam tidak hanya mengajarkan mengenai akhlak, tidak hanya mengajarkan mengenai akhirat, tidak hanya mengajarkan mengenai moral yang ada dalam kehidupan di akhirat, akan tetapi Islam juga terpengaruh dalam kehidupan di dunia, seperti halnya politik, ekonomi, ikut dalam berperang. Kemudian kita mengetahui bahwasanya adanya jual beli dan lain sebagainya yang masih berhubungan dengan kehidupan di dunia, baik dari pemerintahan maupun yang lain sebagainya. Adapun dalil-dalil yang menyebutkan yang pertama yaitu mengenai ikut andil dalam berperang. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a imra'atan maqtulatan fi maghanihi fa ankara qatalan nisa wal sibyan, muttafaqun alaih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang wanita yang terbunuh saat peperangan bersama Rasulullah, maka
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuh wanita dan anak-anak dalam peperangan. Muttafaqun alaih. Yang kedua yaitu dalam pembagian harta warisan maupun kita dalam warisan di dalam keluarga. Tentunya Allah memerintahkan di dalam Al-Quran, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Yusikumullah, yaitu Allah memerintahkan fi auladikum bagian harta warisan kepada anak-anakmu. Lidzakari untuk satu orang anak laki-laki, mithlu hadzil unsayain yaitu sama dengan dua orang anak perempuan. Yang ketiga yaitu dalam hal jual beli maupun ekonomi, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, iyyakum wa kasratal halifi fil bai'i fa innahu munafiqu tsumma yamhaku. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasanya janganlah kalian perbanyak perjanjian dalam jual beli. Kenapa hal tersebut dilarang oleh Rasul? Karena walaupun itu laku, walaupun itu laris dalam penjualan dan pembelian, itu akan tidak ada berkahnya di dalamnya. Maka sama saja manakala kita melakukan sesuatu tapi tidak ada faedahnya. Dari ketiga dalil-dalil yang ada yang setelah saya sebutkan, kita mengetahui bahwasanya Islam itu ikut andil dalam kehidupan yang ada di dunia, tidak hanya membahas kehidupan yang ada di akhirat, tidak hanya membahas mengenai akhlak, mengenai moral dan lain sebagainya, maupun kehidupan di akhirat yang setelah kita mati nanti. Akan tetapi Islam merupakan sebuah agama dan sekaligus ideologi bagi kita umat manusia. Tentunya bila mana kita memahami Islam secara ruhiyah, bagaimana kita mengetahui secara ruhiyah? Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan kita. Kita yakin bahwa agama Islam adalah agama kita. Kita yakin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi kita. Kita yakin bahwa Al-Quran adalah pedoman kita. Itu merupakan kita yakin, kita paham Islam secara ruhiyah. Maka seseorang yang paham Islam secara ruhiyah, maka ia akan dalam permasalahan-permasalahan dunia ia akan terpecahkan di dalam agama Islam. Dalam urusannya ia akan beres. Dalam segala hal perkara yang ada di dunia maupun di akhirat, insya Allah itu akan beres semuanya. Nun qalami wa ma yasturun ihdinas syiratal mustaqim ungdur ma qala wala tangdur man qala wala tansa man qala. I think this enough from me. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.